panjang jadi disebut Tom Jack. Wis sama tak celuk Gus Tom Jack sambil megang pundaknya bapak ini. Iki anak sampean. Iya, wis sapa jenenge Nur? Wis Gus Nur berarti. Jadi aku iki diceluk Gus Nur iki ya ketiban sampur kan. Gitu. Itu awalnya. Jadi kalau saya nggak ngerti kitab kuning, saya nggak pernah mondok, itu bagian dari takdir mubrom saya. Itu maksud saya, paham nih? Kalau saya boleh milih ya, aku jaluk dari anak Imam Syafi'i mesisan. Nah, disitulah saya mulai menekuni agama, mulai belajar. Apalagi waktu itu abah saya menikah sama adiknya Kiai Kondang. Abah saya waktu itu Duda menikah sama Ustadzah Umi, adiknya siapa itu? Mubalik Kondang dari Kraksan, Hasan Basori, Ustadz Hasan Basori. Coba dicek di Google, mungkin masih ada. Dulu di Kraksan ada dai kondang namanya Ustadz Hasan Basori. Hasan Basori punya adik namanya Siti Umami. Siti Umami dinikah sama bapakku. Jadi aku dua ibu Ustadz. Nah, sejak itu belajar sama beliau, belajar sama Ustadz Hasan Basori dan seterusnya sampai detik ini. Gitu Ustaz ya, ini mukadimahnya, belum ceramah ini ya. Jadi kalau saya nggak pernah mondok karena memang takdir mubrom saya tidak punya kesempatan mondok. Tapi alhamdulillah Allah kasih skill saya, Allah kasih kekuatan pada diri saya bisa bangun pondok 3 lantai, pondok tahfidz Quran gratis di Palu. Boleh nggak? Saya nggak pernah mondok bangun pondok, boleh? Mana yang barangkali ada yang ngomong tidak boleh itu mana? Saya tidak pernah mondok bangun pondok di Palu 3 lantai tahfidz Quran gratis tis. Anaknya orang kaya gratis, anaknya orang miskin gratis. Suatu ketika ada istrinya pegawai Pemda ngasih uang sore-sore, anaknya ngaji di sana. Gus Nur, Ustaz nih, saya mau sedekah. Maaf Bu, saya nggak bisa terima loh. Anak saya mondok di sini. Iya Bu, tapi ini sudah gratis. Terus dia marah Bu, nggak boleh gitu Ustaz, tersinggung saya. Anak saya kan mondok di sini, nggak boleh nolak rezeki gitu. Bu, coba lihat, itu ada tulisan gratis. Jadi pondok saya ada tulisannya gratis temboknya itu. Coba di YouTube itu ada itu. Bu, itu lihat Bu, gratis. Jadi kalau saya terima uang ini, apapun akadnya, itu tulisan gratisnya batal nanti. Pripun, apa tak terima tapi itu dihapus? Gimana kira-kira? Nggak bisa gitu Ustaz, sudahlah nggak usah macam-macam lah, terima saja ini. Saya marah kalau gitu Ibu. Akhirnya saya ambil jalan tengah, pengajar-pengajarnya saya panggil, Marbot Ustaz tak panggil sini, karena tak delok amplopnya kuandel Bu. Ustaz, ini loh ada orang tuanya santri mau ngasih uang, monggo pun jenengan terima, belanjakan sembako atau apalah sana. Karena saya nggak bisa terima uang ini karena sudah komitmen saya. Nah, baru diambil uangnya, dibelikan sembako, dimakan anak-anak, sambil dibelikan alat panah. Jadi di saat di pesantren saya ada alat panah. Nah ini boleh kan, walaupun tidak pernah mondok tapi bangun pondok. Itu listriknya, gaji marbotnya, gaji ustadznya itu 40 juta, 50 juta tiap bulan. Saya nggak ngambil dari situ, saya cari sendiri. Gajian ustadz itu tiap tanggal 1 Bapak Ibu, gaji ustadznya itu tiap tanggal 1 pada maghrib. Sering tanggal 1 belum punya duit, telat sehari, telat 2 hari, sering gitu ya, 25 juta setiap bulan. Muter ini gimana caranya? Nah itu juga bagian dari materi ini, keajaiban menolong agama Allah. Ternyata 11 tahun lancar pesantrennya, gratis. Bahkan kemarin waktu saya di penjara 10 bulan itu udah nyerah saya, ya Allah gimana ini pesantren ini. Ternyata ada orang Singapura telepon, nggak pernah ketemu saya Bu, telepon istri saya, Umi saya lihat Gus Nur ditangkap. Saya mau tanya sama Umi, pesantren bagaimana nanti? Ya wallahualam Tuan. Ya sudah nggak usah khawatir, pesantrennya saya jamin sampai Gus Nur bebas. Berapa tiap bulannya? 40 juta Tuan. Oke, saya transfer setiap bulan 50 juta sampai Gus Nur bebas. Coba Ustaz, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini salah satu keajaiban menolong agama Allah. Lancar pesantrennya sampai saya bebas.
Gus Nur punya utang, Umi. Punya tuan, berapa? 175 juta. Oke, saya transfer, saya lunasi. Dilunasi utang saya, Pak. Waktu saya di penjara itu. Terus salam sama Gus Nur, Umi. Jangan pernah makan nasi penjara. Saya takut diracun. Ini orang Singapura loh, Pak. Orang India loh, bukan orang Madura, bukan orang Jawa, bukan orang Mojokerto loh, Pak. Ini orang Singapura. Aneh kan? Enggak aneh bagi Allah. Tiba-tiba dia bisa memperhatikan makan saya. Dia transfer saya 200.000 per hari selama 10 bulan. Saya nggak pernah makan nasi penjara, Bu. Jadi yang saya makan tongseng kambing, tengkleng kambing, sate kambing, durian musangking. Makanya sehat di penjara, metu tambah lemu. Ya kan? Ini salah satu keajaiban menolong agama Allah. Lunas utangnya, pesantren tetap jalan, dijamin maamnya. Walaupun di penjara, yang di penjara tubuh, tapi doanya tidak, harapannya tidak. Ini salah satu keajaiban menolong agama Allah. Nah ini yang dari penjara ini berarti lebih gampang lagi jenengan ini. Lunas utang jenengan mau sama dari penjara kok. Gitu kan? Insya Allah. Takbir. Oke, jadi boleh ya, walaupun nggak mondok tapi bangun pondok, boleh ya? Nah, kalau sama nggak ikhlas, ya wes pengen kono pondok kono. Aku nggak ikhlas kamu dipanggil Gus, ya wes pengen Gusku ini. Kalau dulu saya bangga dipanggil Gus, tapi sekarang saya sudah berada di titik apalah arti sebuah nama, sebuah gelar, wes akarmu. Yang penting sekarang hidup ini Pak, sama tanya sama menantu saya, tanya sama anak saya, seolah-olah loh ya, bukan seolah-olah ya. Hidup saya ini sekarang ini kalau jenengan naik beli motor pasti dapat buku panduan loh, ya kan? Kalau sama beli handphone pasti dapat itu buku panduan handphonenya itu ya. Itu apalagi ya, ada orang yang kalau kemana-mana pakai Google Map, karena kalau nggak pakai Google Map kesasar. Nah, itu ketergantungan Google Map ya. Ada orang yang kecanduan drama Cina, drama Korea ya toh. Ada orang yang kecanduan mancing, nggak mulai-mulai lek mancing Pak ya, subuh mulai berangkat subuh pulang subuh Pak, mancing. Ada orang seperti itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim, bukan ujub, bukan riya. Saya dan keluarga saya ini insya Allah kecanduan Al-Quran, kecanduan hadis ya. Ada 114 surat. Saya nggak hafal semuanya, nggak saya pegang semuanya. Cuma 3 surat yang saya pegang, saya amalkan. Melek mata, merem mata, 3 surat itu yang tidak bisa lepas dari rumah tangga saya. Ini yang saya amalkan dari 99 sampai sekarang ini, 3 surat ini. Surat apa? Nah, coba dicatat, siapkan pulpennya atau catat di pikirannya. Monggo Bu, amalkan ayat ini, insya Allah 9 hari lah, monggo. Ada keajaiban apa nanti? Nanti kalau saya kesini lagi, testimoni nanti ke saya. Alhamdulillah Gus Nur, waktu jenengan kesini dulu rumahku masih 1, sekarang sudah 10, gitu ya. Amalkan ayat ini coba. Karena saya sudah mengamalkan. Loh kok banyak rumahnya? Nggih, saya buka kos-kosan. Nah, gitu nggih. Dulu waktu Gus Nur kesini mobil saya masih 1, sekarang sudah 10. Loh kok banyak? Saya buka rental, gitu nggih. Tak doakan, amin nggih. Kok enggak ada yang amin? Amin. Gus Nur waktu dulu jenengan kesini pertama itu istri saya masih 1, Gus. Sekarang masih 1 tapi tambah soleha, tambah cantik gitu nggih. Kesusuai zaman. Alhamdulillah. Gitu Ustaz, ada 3 surat yang saya amalkan di dalam rumah tangga saya. Pegangan hidup saya ini 3 surat ini. Sehingga kalau wallahualam sampai ningali saya sekarang seperti apa, monggo. Ya tapi jangan terlalu memuji lah, karena pujaan kita hanya Rasulullah. Ya kalau MC-nya tadi kan luar biasa itu Pak. Kalau 10 tahun yang lalu saya dengar kata-kata MC tadi kuping bus gitu Pak. Ya kan, 10 tahun yang lalu gimana tadi beliau? Ini beliau Gus Nur, ulama kita, Gus kita, apa enggak berdesir hati ini? Itu 10 tahun yang lalu Pak ya. Kalau diajak salaman jamaah perempuan, seweneng saya dulu. Moto kejelalatan di sing rondo gitu ya. Saya pernah di fase itu Pak. Gus Gateli waktu itu ya, 10 tahun yang lalu gitu. Saya doakan sekarang mudah-mudahan enggak ya. Saya pernah dipanggil orang nih sama anak saya itu. Saya dipanggil orang, ditelepon, Gus, mau enggak saya kasih tanah, saya kasih duit ke sini. Wah, saya seneng sama-sama, cocok saya. Indonesia butuh seperti sampean. Wah,
Kalau saya nggak datang, nanti jangan-jangan saya takabur di hadapan Allah. Ya saya datang aja lah, membatalkan kewajiban ya. Perkara cocok gak cocok, nanti ketemu dulu orangnya. Ini halal atau haram atau subhat kan kita nggak tahu. Tapi kalau Allah saya putus kan nggak enak. Saya datangi Pak di Bogor atau Depok, saya lupa. Ketemu sama orangnya. Ternyata sudah ada notaris, ada pegawai bank, ada tuan rumah, saya sama anak saya di situ ngobrol. Gus, aku ruh sampean, pesantrenmu aku ruh, kabeh aku ruh, aku ngikuti sampean. Dan aku salut sama sampean. Dan Indonesia butuh orang seperti sampean. Delalah aku iki yo ditakdir yo lumayan lah Gus, aku yo duwe tanah. Sampean kari milih wis njaluk nang ndi? Luar Jawa ono, dalam Jawa ono. Plus duwite Gus. Tak galokno pesantren sing luwih apik teko Palu ngono kae. Pokoknya sampean kudu meneng. Indonesia ki butuh orang seperti sampean. Syaratnya wis meneng, gak usah bahas politik, gak usah ngeritik pemerintah. Wis iku wae Gus. Kan aku apik nang sampean iki, sayang karo sampean iki. Mosok wong kok sampean dikoyo-koyo. Coba Bu, Pak, ini bahasa ini kan ngelundas iki opo rek, maju mundur. Kan bahasanya kan nggak ada yang salah. Aku butuh karo sampean, Indonesia butuh sampean Gus. Tak bangun pesantren. Terus gak usah ngeritik pemerintah, gak usah malu-malu politik. Coba mana yang salah kata-kata ini? Nggak ada Pak. Bener, tak terima pun halal waktu itu rasanya itu. Tapi ya Allah, ibu coba Kak, ibu perempuan obesitas, kubumu orangnya. Ibu saya minta izin 3 hari lagi, tak istihara minta pendapat gitu. Akhirnya saya pulang. Dan sampai detik ini saya nggak terima tawaran itu Pak. Gitu, wallahualam saya salah apa bener, tapi jangan ngeritik pemerintah. Jangan ngomong politik, itu yang saya agak berat, agak gelo, ya kan? Karena bagi saya politik ini, yang penting saya nggak politik praktis, ya. Yang penting saya nggak nyalon caleg gitu kan. Jadi politik ini bagi saya juga panggilan jihad. Ini kayu gelondongan banjir Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh ini juga bagian dari sistem politik yang salah. Makanya seperti ini kejadiannya. Makanya saya nggak mau. Dan sampai sekarang Pak, alhamdulillah. Makanya ada pepatah sekarang ini, ada ulama amplop, ulama fulus, ulama proposal. Alhamdulillah saya bukan bagian dari itu Pak. Doakan ya, mudah-mudahan istiqomah. Nggih. Oke. Ini baru mukadimah nggih dari ceramah nggih. Barakallah. Takbir. Yang pertama surat Fatir 29. Monggo diamalkan. Ini sudah saya bahas di masjid mana dulu waktu di Sidoarjo itu. Nggih, sampean nggih. Surat Fatir 29. Amalkan ayat ini. Nanti sampai di rumah baca 20 kali, 30 kali, 50 kali sampai hafal. Nah, setelah hafal ayatnya, syariatnya, baru dibaca artinya. Setelah dibaca artinya, pelan-pelan sampai hafal, baru syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau niat mulai sekarang saya akan ngamalkan ayat ini di dalam lapangan kehidupan sehari-hari. Ceklen ayat iku gowon praktek tiap hari sampean. Tak tunggu 9 hari. Maksudnya 9 hari itu gini, 9 hari itu anggaplah merubah sistemnya, merubah kebiasaan jenengan, merubah budayanya jenengan. Kalau sudah lewat 9 hari, amalkan terus sampai mati gitu loh maksudnya. Ini merubah sistemnya dulu. Dari nggak pernah duha, biasakan duha, nggak pernah tahajud, biasakan tahajud. Kan butuh waktu itu Pak. Merubah kebiasaan namanya, merubah budaya. Nah, sekarang ini yang pertama. Surat Fatir 29. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo didengarkan pelan-pelan. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sir rahasia ya, wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Fatir 29. Dengarkan artinya pelan-pelan. Barang siapa yang baca Quran, yang sholat, yang sedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka dia sedang berniaga denganku, kata Allah.
dia sedang mengharapkan perniagaan denganku, kata Allah. Secara bahasa baku tafsirnya begitu. Yang aku jamin tidak akan pernah rugi. Ini kata Allah ini. Untung terus, benefit terus, value terus. Fatir 29 pun sikapnya dibuang, jimatnya dibuang, nomor dukun dihapus, nomor handphone paranormalnya dihapus, didelete, lupakan itu semua. Pegang ayat ini mulai sekarang coba. Nggak usah tidur di kuburan, nggak usah makan kembang, makan paku, nggak usah nyelam di laut, nggak usah. Pun amalkan ayat ini. Demi Allah, saya berani demi Allah, absolut, Quran sumbernya. Barang siapa yang baca Quran, yang sholat, yang sedekah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka dia sedang berniaga denganku. Yang aku jamin, kata Allah, tidak akan pernah rugi. Jadi kalau sama dalam hidup ini, selama ini sampai detik ini banyak ruginya daripada untungnya, baik di bisnis, di persaingan apapun di luar sana, berarti sama ada yang salah di 3 hal ini. Saya pernah dikasih uang 220 juta belum lama ini sama orang Jakarta. Saya pernah dikasih jam harganya 92 juta nih sama tim, sama anak saya ke Jakarta itu. Dia nyumbang masjid saya. Orang ini Pak, kalau zakat mal itu bisa 2 miliar per tahun Pak, 1 miliar 2 miliar. Kalau Idul Adha orang ini di rumah mertuanya 10 sapi, di rumahnya dia 10 sapi, di masjid sana 10 sapi, yayasan sana 10 sapi, pesantren sana 10 sapi, tiap Idul Adha. Belum yang harian, belum yang mingguan, belum yang random. Orang ini uangnya nggak habis-habis Pak. Masa zakat mal 2 miliar, 1 miliar per tahun? Anda tahu orang ini kalau bapak ke rumahnya, kalau bapak ke kantornya, murotal Quran nggak pernah berhenti Pak, 30 juz. Di rumah dihargai keluarga, di kantor dihargai karyawan. Orang ini paling sedikit 3 juz per hari. Di dalam kesibukan yang luar biasa, per hari 3 juz. Nah, kalau saya lihat wajahnya jenengan ini nggak sampai juz-juzan ini kayak gini ya. Makanya ruwet kayak zamannya ya. Serius. Barang siapa baca Quran, sholat, sedekah, dia sedang berniaga denganku. Yang aku jamin gak akan pernah rugi. Nah, Gus Nur misalnya nih, Nur Sewu ya, Gus Taman kok hebat, saya nggak hebat. Gus Nur apa ilmunya, cekelannya apa, jimatnya apa, saya nggak punya jimat. Fatir 29 ini pun nggak ada lagi. Tuh anak saya, tim saya, keluarga saya harus baca Quran, kemana-mana harus bawa Quran. Istri saya sekarang belum selesai ngaji nih, ya kan, di hotel tadi, emang di rumahnya panitia tadi. Sekarang belum turun beliau insya Allah. Ya, Rotib Haddad, Yasin, Rohman, Waki, Tabarokal Al-Muluk belum selesai. Karena apa? Memang hidup ini nggak ada lagi, hanya itu pegangannya Ustaz. Jadi mau tahajud jamaah boleh, rame-rame boleh, diposting boleh, yang penting lurus niatnya. Oh, posting telanjang boleh, masa posting tahajud nggak boleh? Memang sekarang sudah zamannya zaman medsos. Mau tahajud sendiri boleh, matikan lampu boleh, nggak ada yang tahu juga boleh. Jatuh hukum salah atau benar kan dari niatnya. Sama mau sedekah terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan untuk motivasi boleh, sembunyi-sembunyi untuk tasawuf boleh. Yang tidak boleh kan nggak sedekah nyocot kan gitu Bu, nggak sedekah banyak cocot kan gitu nih. Ada nggak itu? Ada kan? Boleh Bu. Sama lihat di YouTube saya itu, saya bedah rumah, bedah masjid. Itu yang di YouTube ada berapa? Ada yang masuk YouTube, ada yang nggak masuk YouTube. Karena ada orang tuh kalau saya bedah rumah kadang nggak mau disyuting, dimasukkan YouTube, malu katanya. Ya sudah, subhanallah. Fatir 29 amalkan. Dan ternyata materi hari ini kan keajaiban menolong agama Allah ya kan. Fatir 29 itu kalau jenengan amalkan itu juga menolong agama Allah. Secara nggak langsung sama memakmurkan Quran, deres Quran, memakmurkan masjid, membantu banyak orang. Pun saya percepat. Yang kedua, surat Muhammad ayat 7. Apalagi ini Pak, Masya Allah, familiar ayat ini, dibaca khutib itu tiap Jumat itu. Surat Muhammad ayat 7. Kalau sama buka Quran itu sebelah kanan, baris ke-10 dari atas. Nah ini Ustaz tadi Hidayat ini ya. Apal Pak, karena memang hanya ini pegangan saya gitu. Gimana bunyinya?
Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Amalkan Bu, coba Bu mulai sekarang. Hai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, Allah pasti menolongmu. Coba Bu. Jadi kurang gimana? Wes lupakan utangmu, lupakan masalahmu. Coba. Mulai sekarang sibukkan dirimu menolong agama Allah. Coba. Maka jangan heran nanti hidupmu ditolong sama Allah. Di penjara 4 tahun tambah glowing, loh, glowing. Yang penjara saya Gudiken sekarang. Katanya, wallahu a'lam bishawab. Gitu nggih, insyaallah. Saya lagi bangun masjid di Singosari, ya lancar sampai sekarang walaupun saya di penjara. Menolong agama Allah Bu, dari level paling tinggi, level menengah, level paling rendah. Level paling tinggi, ini contoh ya, kalau sama sanggup monggo, kalau nggak sanggup jangan. Menolong agama Allah, level paling tinggi. Ibu kenal Firaun? Ibu kenal Firaun? Sopo? Firaun kenal Bapak? Firaun punya istri namanya siapa? Asia. Asia punya pembantu, siapa namanya? Ayo, siapa? Maisitoh. Pembantunya istrinya Firaun. Maisitoh ini Bu punya anak 3. Dia nyisir rambutnya anaknya Firaun, tiba-tiba jatuh sisirnya. Terus diambil diambil Bismillahirrahmanirrahim, ngambil sisir itu sambil baca Bismillah. Terus anaknya Firaun kaget, loh, kamu kok nyebut Bismillah dengan menyebut nama Tuhan? Siapa Tuhanmu? Bapakku ya? Enggak, Tuhanku adalah Allah, termasuk Tuhannya bapakmu. Terus anaknya Firaun ini ngadu ke bapaknya, Pak, mau Sitoh ngambil sisir sambil nyebut Bismillah. Tak tanya siapa Tuhanmu, ternyata bukan sampean Pak gitu. Lek jare wong saiki ngono ya. Tuhannya ternyata lain, beda. Marah Firaun. Firaun itu harus dianggap Tuhan. Kalau ada orang nggak anggap dia Tuhan, dibunuh sama Firaun Bu. Dulu ada di sini orang tapi jiwanya Firaun, ada. Ya 10 tahun yang lalu lah, aku lali jenengnya aku. Terus pokoknya macam-macam kalau dia dibunuh, entah ekonominya, entah pribadinya, entah karakternya, entah ekonominya, pasti dibunuh sama dia. Itu manusia tapi berjiwa Firaun. Siapa jeneng asline ya? Aku lali. Cak Nun tau ngomong Cak Nun ya. Firaun ngono ya. Takbir. Akhirnya Maisitoh diceluk. Maisitoh, siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Terus Firaun ngambil wajan, nyuruh anak buahnya manggil wajan atau panci yang besar, dikasih, ada 2 riwayat, ada mengatakan air, ada mengatakan minyak, di apa jenenge? Dipanasi sampai mendidih. Siapa Tuhanmu? Maisitoh, Allah Tuhanku. Langsung anak siji dicemplung nang penggorengan itu sama Firaun. Siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Anak satu cemplung namanya, sudah 2 anak yang mati, tinggal 1 yang masih netek, gitu kan. Nah, sudah drop Maisitoh, tiba-tiba anaknya ngomong, sudah Bu, sabar, kita akan ketemu di surganya Allah, jangan murtad Bu, sabar. Jadi di Al-Quran itu ada 3 bayi yang bisa ngomong, salah satunya anaknya Maisitoh ini, gitu kan. Maka Maisitoh sebelum dicemplung, dia nyemplung sendiri akhirnya sambil membawa kidahnya itu intan surullaha versi Maisitoh, gitu loh maksud saya. Dia lebih baik mati daripada hidup tapi murtad itu. Gimana kira-kira, bisa nggak jenengan seperti Maisitoh itu? Ini level tinggi. Aku lesaman nggak yakin aku Pak ya. Jangankan digoreng, mau sampean tuh kena serangan fajar, beras saliter wis mendem ya. Kaos rego 50.000 mendem sampean, naudzubillah ya. Bukan sampean, ndopo ngono ya. Itu Maisitoh Bu. Makanya Indonesianya rusak begini karena mental rakyatnya juga. Diserang fajar 50.000 seneng, 200.000 seneng, naudzubillah. Jijik Pak. Suruh serang fajar saya coba. Sekarang ada profesi, kalau sampean mau profesi ini, insya Allah kaya lah, 2 juta 3 juta per hari, bisa 15 juta 10 juta
per bulan. Kalau sampean mau. Apa itu Gus? Jadi termul. Ya kan? Tapi coba, saya sering nantang, coba aku jadikan termul coba. 1 triliun per hari coba. Enggak akan bisa, Pak. Ya, bukan saya sombong, bukan. Memang ya sudahlah, makom kita beda lah ya. Saya mending hidup berkalang tanah miskin nggak apa-apa, tapi saya punya kehormatan di hadapan keluarga, di hadapan Allah. Daripada harus makan jadi penjilat. Monggo kalau menjadi termul, tak kasih nomor handphonenya. Ya, yang penting pinter jilat terus menewes. Jadi walaupun itu minyak babi, minyak anjing, saman ngototo, ini minyak unta, saman ku dapat duit. Ini minyak anjing, minyak babi, saman tinggal ngotot, ini halal, menewes oleh duit saman. Itu namanya jilat. Tuh. Saya lupa kantor pusatnya, cuman katanya di Solo, katanya kantor pusatnya di sana, gitu. Siap kira-kira Bu? Bukan maksudnya membela agama Allah. Kalau sama ndak usah nyuruh Maisito. Itu siapa namanya Abu Ubaidah itu yang perang Badar membunuh bapaknya itu. Ada Bu, Abu Ubaidah namanya, masih muda, panglima perangnya Rasul, sahabatnya Nabi. Perang Badar tiba-tiba bapaknya muncul. Bapak kandung Bu. Tarung ini anak sama bapak ini, mati bapaknya Bu. Bapak kandung mati di tangan anaknya. Anaknya sahabat Nabi, penolong agama Allah, bapaknya musuhnya Nabi, musuhnya agama Allah. Lalu turun surat Mujadilah ayat 22. Dengan peristiwa itu turun surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum, dan seterusnya al-ayat. Kamu besok di akhirat gak akan dapati 2 orang berkasih sayang, yang satu musuh agama Allah, yang satu penolong agama Allah. Itu di akhirat gak ketemu, walaupun dia anak sama bapak. Itu monggo kalau sama mau niru Abu Ubaidah, patenono bapak-bapak sih gak nolong agama Allah itu ya. Gak mungkin, gak usah sampai segitu Pak. Paling tidak sampai niru lah istrinya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali siapa nama istrinya? Fatimah. Suatu ketika Fatimah manggil suaminya, Abi, duit kita tinggal ini Bi, buat buka puasa malam ini. Monggo jenengan ke pasar beli apalah, dapat apa monggo. Sayyidina Ali berangkat ke pasar mau belanja dibuat buka puasa nanti. Sampai di tengah, belum nyampe pasar, di tengah jalan ketemu pengemis. Tuan, aku 2 hari belum boleh nggak sedekah? Tanpa pikir panjang tuh Sayyidina Ali tuh. Oh ada, wes pen, wes sama mamu. Akhirnya Sayyidina Ali pulang lagi ke rumah, ditanya sama istrinya, wahai suamiku, Abi endi blonjone? Anu Dek, duit tak kena uang ya, no uang kelaparan mau piye? Alhamdulillah, nggak apa-apa, aku bangga punya suami seperti engkau wahai suamiku. Ngono. Ya kan, berarti hari ini kita kita puasanya bukanya air putih aja nggih. Alhamdulillah. Sakinah mawaddah warahmah, nggak berantem, nggak bertengkar, nggak cemberut suami istri ini. Coba lesaman ngono, coba. Bu. Mas, tuku LPG Mas, nang Indomaret Mas, duitnya karek kita karun dok. Saman budal bawa LPG, di tengah jalan ada orang kelaparan, sama sedekahkan nggak jadi beli LPG. Mulai saman. Kira-kira biar reaksi ini bojomu Pak. Gimana coba, jujur ya Pak. Pripun Bu? Nah kalau saya lihat auranya sih kan soleha semua ini ya. Mana Mas LPG-nya? Duitnya tak sedekano. Alhamdulillah. Gitu Bu. Bangga aku punya suami seperti engkau. Itu intan surullah sekarang, versi sekarang. Amalkan Bu. Wes gini, tak putarkan video. Ini versi saya ini. Karena tadi materinya menolak agama Allah, maka saya minta siapkan proyektor. Saya mau mengingat. Ini tak siapkan materi. Biasanya kalau ceramah omongan ini ono lali nih, tapi kalau video insya Allah enggak, lengket, audio visual. Ini versi saya, kalau zaman mampu. Istri saya hebat Bu, luar biasa istri saya ini, masya Allah. Versi Gus Nur, intan surullah yansurkum, versi saya, izin bukan takabur, ini materi. Suatu ketika WA saya bunyi, ting, saya buka.
Gus, kenalkan saya orang Banten ujung kulon. Ini loh Gus, ada orang istrinya lumpuh 8 tahun. Suami punya istri lumpuh 8 tahun, gak kerja. Rumahnya mau roboh, punya anak kecil 2 perempuan. Gak bisa kerja suaminya karena jaga istrinya yang lumpuh itu. Jadi dia itu menafkahi keluarganya sehari-hari itu cuma mengandalkan 2 ekor anjing. Coba Bu, agamanya Islam, tapi dia punya 2 ekor anjing, disewakan orang untuk mengusir hama. Disitulah digaji 30.000, itu yang untuk biayai keluarganya. Bu, WA-nya tak tunjukkan ke istri saya. Ma, coba lihat, baca, dilihat sama istri saya. Perhatikan, istri saya jawab begini, innalillah ya Allah, Abi, ayo kita datangi yuk, kita tolong. Pertama, kita adopsi anaknya, dua-duanya, kita sekolahkan sampai tinggi. Yang kedua, kita bangunkan rumahnya. Yang ketiga, kita kasih modal dia, kita bukakan warung. Nah, yang keempat, anjingnya suruh buang. Itu Bu, itu istri saya Bu, revolusioner. Jadi sama kalau mau menghakimi orang haram, najis, bid'ah, Anda harus siapkan solusinya dulu. Ya anjing haram tahu, tapi kalau cuma anjing ngasuh haram, tapi sama nggak ngasih solusi, nggak boleh Pak. Dan Ibu, demi Allah Bu ya, istri saya ngomong begitu tuh kondisi waktu itu rumah masih ngontrak Bu. Saya masih ngontrak rumah. Di Palu ada tsunami, saya hijrah ke Malang. Saya ngontrak di daerah Green Hills, Karangploso, perumahan. Saya ngontrak di sana. Sambil nunggu ke Palu kondusif. Rumah masih ngontrak, ada orang minta dibuatkan rumah. Dan istri saya, kita buatkan rumah. Loh Mas, awake dhewe wis ngontrak. Loh enggak apa-apa, kontrakan kita loh enggak bocor. Lah ini coba dilihat, bocor. Wah, telepon laron rek. Wah, kode alam ini, bismillah. Berkah halal ya. Tak putarkan videonya. Siap kira-kira? Maksudnya gini loh, sing durung duwe omah, bangun omahe wong, siap. Loh, katanya intan surullah. Coba putar deh, bismillah. Ini orangnya. Ini orangnya. Sampai jam 6 gak apa-apa ya? Nanti ada tanya jawab. Ini orangnya Bu. Nah, tadi sebelum, ini sesudah. Gus Nur manajemen. Ini orangnya. Nah, ini orangnya. Istrinya lumpuh, di dalam istrinya nggak mau disyuting, malu. Itu Gus Nur. Nah, di-post deh, di-post. Nah, sejak itu akhirnya kita ketagihan. Ternyata nggak terasa. Dalam kondisi rumah masih ngontrak, hampir 20 orang yang kita bangunkan rumah. Nah, sekarang kita geser ke Madura. Nih. Ini Madura. Coba di-push nak. Ini Ustadz ahli kitab kuning, ahli Nausoro. Nah, kan bahas ke Mukodimah tadi. Dari kecil procot, langsung mondok di pondoknya karo wong tuane. Maka besar kitab kuning montok nang utak ewa. Gitu ya. Maca Quran gak usah delok, apal pisan. Cuman ekonomi lemah. Rumahnya seperti ini. Kalau hujan kebanjiran, ya kan? Ular kodok mlebu. Di dalam rumah nggak ada perabotnya, cuman kardus mie, kotak kitab-kitabnya dimasukkan di kardus mie gitu. Nah, saya nggak ngerti kitab kuning. Boleh nggak bangun rumahnya orang yang ahli kitab kuning? Boleh. Kan gitu Pak. Akhirnya kita datangi, kita bangun. Ini orangnya. Nah, ini kondisi rumahnya. Nah, ini Pak. Nggak ada perabotnya. Nah, ini kitabnya ini. Kita bongkar, madrasahnya kita bangun juga, itu madrasahnya tuh, kelihatan tuh, kita bangun. Nah, ini orangnya. Nah, itu istri saya, pakai cadar, itu orangnya, pakai peci putih itu. Ini ibunya, ini mertuanya. Nah, ini jadinya, di Pusna. Ini sebelum, ini sesudah. Bapak Ibu, saya tekan ya, saya melakukan ini kondisi rumah masih ngontrak. Wes, matek, bongko terserah. Yang penting di jalan Allah. Ternyata mana? Lo nggak matek, ya nggak bongko, ya nggak setruk. Nggak ada orang menolong agama Allah. Terus sumpah hidupnya itu nggak ada, bro. Ini muamalah
Kalau mahdohnya, kalau syariatnya Fatir 219 tadi, terus Quran, makmurkan masjid. Nah, ini muamalahnya. Jadi boleh sedekah uang, boleh sedekah harapan, boleh. Bangun harapan orang, walaupun harapanmu nggak jelas, itu maksudnya. Oke, lanjut. Mana lagi? Madura, ini coba. Muadzin, Allahu Akbar, terus nah. Gajinya 200.000 per bulan. Wah, ngeri. Ini orangnya Pak, kasihan. Anaknya putunya ngumpul di satu ruangan, nggak ada sekatnya ini, tidurnya di tanah. Oke, sambil Bapak lihat ini, saya tak kasih mukadimah. Makanya ini jadinya Pak. Makanya saya marah sama penguasa itu karena ini Pak. Haram hukumnya, penguasa itu tidur enak, makan enak, sementara rakyatnya kelaparan. Saya lagi menerapkan itu gitu loh, dan itu hadisnya ada. Itu katanya orang seberang sana, katanya saya radikal. Iya, ini radikal saya. Rumahnya orang dibongkar, dan meradikal Pak. Diganti sing apik. Ini setelah dibangun. Nah ini gunting kita. Nah ini orangnya. Ini orangnya Pak, kasihan ya Allah. Nih janda tua. Nah, jadi sama kalau membangun rumah janda boleh janda tua ya, bukan janda muda ya. Ini sebelum, ini sesudah. Ini orangnya. Masya Allah. Ini orangnya. Nah ini orangnya Bu. Ini saya masih ngontrak di Karangploso, belum punya rumah. Nih orangnya. Oke, coba saya percepat. Yang mana lagi? Nih pemuda yatim, posna. Pemuda yatim Bapak Ibu, gagal nikah terus, taruh dekat sama perempuan, begitu diajak ke rumahnya mundur perempuannya. Itu namanya cewek matre ya. Tapi nggak main ke ngene loh Pak, jauh dari tetangga. Coba nak, mana dalamnya? Dalamnya seperti ini. Nah ini wajar kalau perempuan menghindar. Kita datangi Pak, karena dia yatim. Kita datangi, kita bangun rumahnya. Sekarang sudah nikah dia. Disaksikan warga sekitar. Nah ini orangnya. Apa tuh? Lepas balon. Nah ini kita pasang listrik, keramik, plafon, tembok. Intan surullaha yang surgum versi saya. Ini tidur kandang sapi. Gak marah bagaimana saya dengan rezim. Ada orang tidur kandang sapi. Sapinya orang lagi Pak, bukan sapi dia. Ini yang jahat juga yang punya sapi Pak. Mbok yo ono kamar dewi, mosok dicampur sama sapi. Ini orangnya. Ini waktu survei, sebelum saya ke sana disurvei sama tim. Nah, ini saya ke sana ini. Nah, ini tidurnya. Tidur di sini. Ini sapinya siapa? Jatuh itu apa? Oh. Jadi baru terang tiap hari ya. Sapinya denger bau celetong. Pak, dipercepat, langsung kita bangun. 5 waktu ya. Ini tak kasih ini. Ini buat sholat. Ya, ini buat sholat. Nggak boleh tak sholat ya. Cuma dibongkar rumahnya. Mana peresmiannya mana nak? Pak Lurah yang gunting. Ini belanja toko bangunan. Nah, ini Pak Lurahnya. Oke, pos nak. Saya izin sama orangnya, Pak boleh nggak tak syuting, tak masukkan YouTube biar dilihat sama pemerintah. Itu niat saya. Ada yang nggak mau ya sudah, ada yang nggak mau ya nggak usah syuting. Jalan bangun rumahnya. Ini Pak, Intan surullaha yang surkum versi saya. Ini kalau saya lihat wajahnya sudah emosi semua ini. Iya, tak delok wajah sama nunggu saya emosi kok ya Pak. Maksudnya emosi kayak metu kok kene ku ndi sing gak duwe omah? Sing gak duwe omah ndi? Tak bangune omah. Kok wis ngono ya? Alhamdulillah, takbir. Siap. Semampu-mampunya. Nggih. Tapi ojo nemen-nemen gitu loh ya. Pokoknya semampu-mampunya. Sama mau berangkat sama istri ya. Siapa namanya sampean? Rohim. Mau berangkat sama istri healing. Ayo Dik, healing Dik. Mobilnya harus dilap, diisi bensin penuh. Besok pagi berangkat healing sama istrinya.
istrinya udah siap-siap barang macam-macam, teko tanggane. Assalamualaikum Pak Rohim, meneh acara ta? Nek gak ono hasilnya apa mobile. Karena Pak Rohim ini orang yang hatinya lapang, pikirnya lapang, dekat sama ulama, baca Quran tiap hari. Spontanitasnya itu kalau untuk orang lain itu luar biasa. Pak Rohim, bener acara, lega no hasilnya mobil. Wah, masya Allah, rezekimu. Kebetulan meni aku kosong. Gawon. Padahal sudah mau berangkat healing ini. Gawon. Iku tak isi bensin penuh, gak usah diisi kok mulai nih. Kosong no gak apa-apa. Kebetulan hari ini aku dapat rezeki besar. Padahal juga ada rezeki apa-apa ya. Membangun harapan orang. Akhirnya mobilnya dibawa orang. Panggil istrinya, Dik, meneh kita hilo, kasih itu dari ini. Meneh tetap healing yo, tapi nggak mobil rental. Karena mobil awake dhewe disili wong. Kita pentingkan urusan orang, kita jalan urusan kita. Karena istrinya orang baik, soleha, alhamdulillah, bangga aku punya suami engkau wahai Abi. Kan? Akhirnya Mas Rahim telepon rental, dapat rental, healingnya jalan pakai mobil rental. Kan bisa Pak. Intan surullah yang surgum. Kira-kira sama ngono piye kira-kira? Kata healing tonggo teko, nyilih mobil pot. Gimana kira-kira? Saman tahu Masjid Jogokarian, Jogja. Saya nggak tahu sendiri, tapi ceritanya banyak orang cerita. Jumatan ada motor hilang, dicuri orang, dicek di CCTV, dicuri orang. Langsung sama masjid diganti baru, Pak. Kira-kira lek masjid biru ki jamaah kehilangan Jumatan, kehilangan motor, diganti nggak kalau masjid? Walaupun ada uang, nggak ada uangnya, nggak mungkin tuh mikir loh. Atau sampean paling sama sibuknya sih. Ya teman-teman, ini ada orang kehilangan motor ya ini kehilangan motor ya lokasi di Masjid Biru ya, sama sibuk selfie. Padahal orang kehilangan motor, nggak ada inisiatif. Ayo urunan kita ganti motornya. Aku 1 juta, ayo urunan spontan loh. Gak ketang oleh motor bekas. Siapa tahu dia istrinya hamil, siapa tahu motornya kredit belum lunas. Kan begitu Pak. Kita itu kalau lihat penderitaan orang itu malah selfie. Ya, kayak kemarin itu malah mikul beras. Wes, siap menolong agama Allah? Alhamdulillah. Siapnya tertekan batin. Siap. Pun saat ini ngeten, sebelum kita tanya jawab, sudah hampir 1 jam. Tapi dalam 1 jam yang lewat ini mudah-mudahan sudah ada yang masuk lah minimal diamalkan. Gak usah dilihat gelar saya, gak usah dilihat siapa saya. Sepenting ngopo sing tak sampai lagi manfaat sama namalno. Nah yang terakhir gini Bapak Ibu, ayo kalau mau sama tak ajak praktek nih kalau mau, kalau kuat ya, kalau kuat praktek, kalau nggak kuat nggak apa-apa. Tak tunggu di Kota Malang. Oke, saya lagi bangun masjid. Ini sudah jadi. Ini masjid, saya termotivasi sama Masjid Jogokarian Pak. Saya harus punya masjid seperti Jogokarian. Akhirnya saya dikasih rezeki, saya beli tanah di Singosari. Ada yang tahu Singosari? Ini saya cerita ya. Akhirnya saya beli tanah 2000 meter dan saya bangun masjid. Alhamdulillah lancar cita-cita saya. Saya ingin punya masjid 24 jam aktif, dibuka terus, nggak ditutup pintunya. Terus ada dapur umum, buka terus 24 jam, nggak ditutup pintunya. Ada perpustakaan, ada minibar, ngopi, ngeteh gratis 24 jam. Itu cita-cita saya. Sing ditutup Kota Amal itu. Pintu semua dibuka. Alhamdulillah, bangun sampai di Kubah, tiba-tiba saya dijemput polisi, katanya dapat beasiswa, dikuliahkan di Rutan jurusan kesabaran dan keikhlasan ya. Wes akhirnya aku di penjara petang tahun, akhirnya mangkrak Pak. Mangkrak 4 tahun. 25 April saya bebas, saya langsung ke sini, saya foto jebret. Jadi foto ini saya ambil tanggal 25 April. Nah, sekarang sudah tanggal 13 Desember. Sekarang sudah nggak gini Pak. Kemarin saya Jumatan di sana. Tak putarkan videonya 2 menit, sama lihat. Maksud saya gini, tak tunggu ke sana. Kalau saman ke Malang, telepon saya mulai sekarang. Tolong catat ini. Kalau saman ke Malang, kita berkeluarga sekarang, bersaudara dunia akhirat. Nggak usah tidur di hotel.
Sudahlah, tidur di rumah saya boleh. Saya sudah punya rumah di Sawu Jajar, lantai 2. Atau tidur di villa. Saya punya jamaah. Gus, lek jamaah sampean wong luar kota Katiri ini nggak punya tempat, tidur di villa saya. Khusus jamaah Gus Nur gratis. Dah, tidur di villa saya, villa jamaah. Atau tidur di masjid saya. Sekarang sudah ada kamarnya, sudah bagus lantai 1-nya ini. Bahkan kalau saman suami istri di sana umpomo iki ya bengi-bengi bercinta ya, terus menikatnya mandi junub, mandi besar tuh nggak kuat Pak, kalau wadem banyunya kayak banyu es. Tapi nggak usah khawatir, sudah tak siapin air panas, ada fasilitas air panasnya di sini. Telepon saya punya mobil, saya punya supir. Demi Allah, kalau sama naik bis tak jemput di terminal, kalau sama naik kereta tak jemput di stasiun. Nggak usah malu, nggak usah sungkan. Kalau nggak ada saya, ada marbot, ada supir, ada saya, siap melayani Anda. Tak tunggu di Malang ya. Ayo kita bersaudara dunia dan akhirat sampai surganya Allah. Nih sebelum saya berangkat ke sini, nih coba nak, sebelum saya berangkat ke sini, nih sekarang lantai 1-nya seperti ini. Kemarin Masjid Cahaya Surga 13. Oh, sono TV ini wis. Terus dipercepat aja nak. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seperti biasa pada sholat Jumat laporan ya terartik. Hari ini Jumat tanggal 12 Desember. Berarti kemarin ya. Coba dipercepat nak. Nah ini. Malang. Datanya ada kalau semuanya ini. Nah. Kegiatan seperti biasa. Jumat berkah. Menunya rawon kemarin. Rawon. Nah ini ya. Terus mana? Lantai 2 terus. Pintunya nggak ditutup, dapur umumnya nggak ditutup untuk umat melayani umat. Lagi kebut dapur umum itu lagi dikebut. Ya itu tukang-tukangnya makan sama semua. Oke, terus nak dipercepat. Ini gazebo, ini lantai 2. Oke, dipus nak. Jadi sekarang saya lagi finishing lantai 2. Tapi sudah bisa ditempati, insya Allah. Lantai 2 ini finishingnya interiornya 451 sudah lunas. Dah tinggal datang sama. Sekarang tinggal penampakan depan, ada kolam sama beberapa dikit lagi. Tak tunggu ya di Kota Malang ya. Masjid Cahaya Surga 13 24 jam. Telepon aku abe dulur-dulurmu. Wes turu nang Malang, mangan dapur umum terbuka, masak-masak dewi, rawon, gulai, sate terserah. Besok tanggal 20 dan 21 ada acara pengajian rutin dan maghrib di sana. Sama catat tanggal 20 dan 21. Jadi nginep tahajud berjamaah nanti. Itu hari Sabtu dan Minggu. Ini undangan resmi juga, monggo hadir. Kemarin dari Tangerang, dari Banten, dari Jakarta datang, dari Semarang datang. Sabtu Minggu 20 dan 21 pada maghrib, dimulai dari maghrib. Jadi sama Sabtu jam 5 sampai sana enak sudah. Ibu-ibu sudah disiapkan tempat untuk tidur, bapak-bapak sudah disiapkan tempat untuk tidur. Tinggal datang kajian, maem, terus tahajud, nanti habis subuh kajian, sarapan susu, telur rebus sama susu, masya Allah. Sama kalau dikejar-kejar debt collector, ngumpet di sini aman pak. Wes aman toh wes. Takbir. Wes saya ini tak ada praktek. Saya punya kenang-kenangan. Coba nak, saya punya kenang-kenangan untuk anda ini. Tapi cuma 9 orang. Aku jalan sepuro ya. Ini yang datang ada 50 lebih ternyata. Lah nggak kebagian aku jalan sepuro pak. Kalau sampean kuat angkat tangan. Kalau nggak kuat nggak apa-apa. Tetap bersaudara. Ini kenang-kenangan untuk jenengan. Saya punya buku. Bismillah. Orang Muhammadiyah kan terkenal cerdas ya. Terkenal hobi baca. Logika ya Muhammadiyah. Merubah nasib dalam 13 hari dengan 13 amalan. Tadi tak bocorkan baru satu tadi, fatir. Ini masih ada sisanya di sini amalannya. Kok bisa di penjara lunas utangnya? Ah ini mabit ya. Nah seperti ini. Sabtu dan 21 itu susunan acaranya seperti itu, ada rukyahnya juga nanti. Kalau saya punya istri minggat lama nggak pulang, datang insya Allah kita doa khusus nanti pulang istrimu nanti insya Allah ya.
Oke, kembali ke sini. Nih ya. Ini diamalkan lah, saman bawa nanti. Kok bisa di penjara justru malah selesai semua masalah hidupnya? Amalannya ada di sini. Ini ada sertifikat. Ya lumayan lah, harganya nggak seberapa, tapi mudah-mudahan jadi simbol persahabatan kita dunia dan akhirat. Ini ada nomor handphone saya. Berapa Ustaz? 10 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Sedekah untuk masjid saya 24 jam tak kasih hadiah ini. Piro Gus Nur? Mampune saman piro? Piro kira-kira Pak? 10 juta? Wes ini, tak sebut angka ya, bismillah ya. Kalau sama nggak punya uang sekarang, nggak usah sekarang, besok nggak apa-apa. Besok lusa nggak apa-apa. Besok lusa lainnya nggak apa-apa, terserah. Lah sama lali yo, ben aku gak nagih. Yang penting kita silaturahim. Uangnya nggak penting, silaturahimnya penting. Di handphoneku ada nomornya Prabowo itu. Ada nomornya pejabat-pejabat. Sandiaga Uno saya punya. Kalau saya mau telepon mereka selesai masih saya. Tapi naudzubillah min dzalik. Mending silaturahim seperti ini. 10 orang sedekah tak kasih hadiah ini untuk masjid 24 jam aktif. Gimana? Boleh 1 juta, boleh 2 juta, boleh terserah berapa saja. 9 orang aja ada? Coba angkat tangan. Nggak usah bayar sekarang, nanti bayarnya. Ada? Takbir. 1 orang, 2 orang. Akadnya 1 juta nggih, nanti jenengan mau 2 juta, mau 5 juta terserah. Ini perjalanan masih panjang. Masih belum bikin kantor, belum bikin untuk badan usahanya supaya kalau saya meninggal masjidnya jalan gitu loh kan. Ada ulama jamaahnya jutaan, masjidnya gede, begitu meninggal mangkrak sekarang masjidnya Pak. Ya Allah ngenes saya. Malah jadi rebutan warisan istrinya 3 rebutan warisan itu. Saya gak usah sebut namanya. Ada dulu ulama kondang. Ya Allah, itulah ya. Saya nggak mau kalau saya meninggal masjidnya berhenti mangkrak, saya nggak mau. Makanya saya lagi bangun sistemnya. Gitu ya. Oke, 2 orang, kurang 7 orang lagi ada. Nanti tanya jawab terus foto. Coba nak langsung dikasihkan aja, kasih nomor HP kita ya. Ini Ustaz, ini nomor HP saya. Bukan, ini nomor HP menantu. Tuh. Mas Rizky, saya butuh nomornya Gus Nur. Nah, minta dulu sama beliau nanti. Ini nanti transfernya ke sini. Coba nak kasihkan. Monggo. Oh sudah. Langsung agak cepat, gerak cepat lagi. Coba 9 orang. Nggih, coba Mas Denor mungkin dibantu dulu sementara atau minta tolong tenaganya Ustaz dibantu Ustaz. Setelah itu jangan pulang dulu ya, kita foto bareng ya. Ibu ada? Dari ibu ada? Alhamdulillah. Saya belum punya rumah, bangun rumahnya orang. Nah, sama sekarang tak ajak bangun rumahnya Allah. Ya, insya Allah. Oke, nah tolong dikasih nomor kita nggih, ditukar nomor nggih, bismillah nggih. Nggih, 9 orang nggih, monggo. Yang ini, yang di depan ini, pripun? Nggih, monggo, bismillahirrahmanirrahim. Di akad 1 juta, tapi jenengan lebih boleh. Monggo, bismillah. Itu nak di luar tuh angkat tangan tuh kasihan. Oh berarti kurang gepon pelan-pelan. Oke kalau gitu gini ya, sambil menunggu ini monggo fokus. Sekarang tanya jawab. Ada mboten 1 orang 2 orang yang mau tanya jawab sambil menunggu itu. Pak Rohim ada yang mau nanya jawab? Mau nanya apa Ibu? Surat Fatir 29, surat Muhammad ayat 7. Oh, Ali Imran 103, Ali Imran 30. Yuhibbukumullah, gimana? Fattabi'uni. Kalau kamu mau dicintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku. Ali Imran 30, coba dicek nah. Ali Imran 30. Atau Ibu kalau enggak langsung potong Kompas surat Tolak 2 dan 3. Ali Imran 30, surat Tolak 2 dan 3 pun itu pun dikenal dengan ayat 1000 dinar. Mas Rohim, saya nyuntul lagi, kayaknya tenaganya kewalan. Dibantu, dimintai nomor HP, dikasihkan bukunya. Itu sudah ada yang bantu ternyata. Sambil dibantu nggih, yang ibu-ibu. Jangan pulang dulu nggih, kita nanti berdoa bersama, kita foto-foto bareng dulu. Bapak ada mau nanya jawab? Ibu, Bapak ada mau nanya jawab? Kemarin dalam beberapa waktu yang lalu tak melenceng kan
dengan melakukan mubahala. Se. Pakai ini aja, nanti di kamera biar bagus. Jadi waktu beberapa tempoh hari kan dengan melakukan mubahala. Nggih. Nah, dasar mubahala ini apa? Karena misalkan kita itu merasa sangat jengkel atau seperti apa sehingga selontar seperti itu. Biasanya kan kita melakukan pendekatan atau seperti apa, tapi waktu itu kita langsung melakukan hal itu dengan kondisi yang ada di saya lihat, disaksikan banyak orang. Nah, terus efeknya apa seperti sekarang ini? Oh, mubahalah ya. Ini tolong diambil mic-nya sudah ya, satu orang aja cukup. Airnya disiapin Bapak Ibu, dibolongi atau di lubang ya. Habis ini kita baca doa bersama-sama. Mudah-mudahan dapat barokahnya doa, yang sakit disembuhkan ya. Bismillah. Oke, pertanyaannya Bapak, ada pertanyaan satu. Mubahalah. Kenapa kok sampai menempuh jalur mubahalah? Apakah mubahalah itu karena jengkel atau karena apa? Dan apakah sudah terbukti? Jadi gini Bapak, waktu itu di mata saya, kan saya bolak-balik mubahalah itu. Jadi setiap mubahalah itu peristiwanya beda-beda. Waktu itu di mata saya, kalau saya salah saya minta maaf ya, kan orang bebas berpendapat. Waktu itu di mata saya penguasanya dolim. Loh, Indonesia ini kok punya penguasa dolim ya? Ya dolim, pembohong, pendusta, penipu, perusak, gitu kan, munafik, gitu kan. Itu di mata saya waktu itu. Nah, saya akhirnya mengkritik penguasa waktu itu dengan cara yang keras. Dan saya pikir mengkritik penguasa itu di negara demokrasi biasa. Di Amerika itu patungnya siapa namanya presidennya itu? Patungnya Donald Trump tuh dipukul, ditendang, dikentuti, ya nggak masalah, negara demokrasi. Nah, saya pikir Indonesia ini demokrasi ya. Saya kritik waktu itu pemerintahnya di saat dia sedang berkuasa. Ternyata kaget saya. Tiba-tiba saya dicekal, tiba-tiba paspor saya dicabut, tiba-tiba dakwah saya di luar negeri batal semua, bimbingan umrah batal semua. Loh, baru saya kaget Pak, nggak nyangka tiba-tiba rumah dilempari, mobil dilempari, tiba-tiba kalau pengajian saya dibubarkan, beli tanah di situ Bondo dibubarkan, mau bangun pondok dibubarkan, beli tanah di Turen dibatalkan. Saya baru sadar loh, oh ternyata begini ya. Ternyata serangannya itu di luar prediksi saya Pak. Saya kira kritik pemerintah itu wajib dan biasa. Ternyata tidak Pak. Pagi, siang, sore, malam diserang saya, baik verbal, baik non verbal. Gitu, sampai akhirnya itu di penjara, dilaporkan di Palu, dilaporkan di Surabaya, dilaporkan di Jakarta. Bapak tahu, sidang di Palu, sidang di Surabaya, sidang di Jakarta, berapa miliar itu uang itu habis sia-sia itu, ya Allah. Sampai segitunya. Akhirnya saya merasa, oh, gak mampu saya ini. Saya sadar, berarti ternyata yang saya lawan ini rezim. Presiden, menteri, polisi, tentara, termula semuanya gabung nyerang saya. Waktu itu zamannya Abu Janda, Denny Siregar, macam-macam lah, termasuk teman-teman Ansor dan Banser itulah. Nah, makanya saya ambil jalan mubahalah itu, bukan jengkel karena sudah pasrah. Ya sudahlah ya Allah, saya mubahalah. Kalau saya yang salah, sekalian laknat saya ya Allah, kalau memang saya salah. Tapi kalau mereka yang salah, rezim yang salah, hancurkan mereka semua ya Allah. Itu dalam rangka saya tersadar, oh ternyata aku ngeritik pemerintah ini, ternyata aku malah dilawan. Apalah rakyat gak punya senjata, gak punya media, gak punya polisi, sementara yang lawan saya media, polisi. Jadi gak mampu. Maka saya ambil jalan mubahalah sebagai bentuk perlawanan terakhir, karena saya sudah gak punya siapa-siapa lagi. Waktu itu loh Pak, waktu itu. Kalau sekarang sudah ada Dr. Rismon, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan banyak lagi. Dulu kan nggak ada Pak. Dulu saya lawan penguasa di saat penguasanya berkuasa, dan semuanya merapat ke sana dulu.
saudara-saudara saya di Ansor di Banser, saya ini belah dong. Pas NU ini Pak, nggak mungkin si A. Mbah-mbahku Madura kabeh, Madura nih Kak. Madura nih Kak, jauh. Belah kerak NU nih Kak. Tapi ternyata teman-teman Ansor malah memuliakan Abu Janda daripada membela saya. Gimpun, saya ambillah jalan mubahalah itu. Gitu Ustaz. Itu sebagai bentuk perlawanan terakhir saya. Dan alhamdulillah kalau tanya hasilnya bagaimana, saya nggak berani menyimpulkan. Nanti saya salah. Kalau sampai lihat sendirilah. Yang penting sampai detik ini saya selamat, saya sehat. Anak saya penghafal Quran. Ini anak saya nomor 3, kemarin daftar di salah satu boarding school, ya daftarnya aja 54 juta, bulanannya 5 juta. Ini rencana saya program ke Mesir atau ke Kairo. Akan saya cetak jadi ulama, doakan ya. Terus kemudian gimana? Kan tidak sakit saya, alhamdulillah sudah punya masjid. Sementara yang nyerang-nyerang saya dulu, saya dengar ini sudah ada yang mati telanjang di hotel, sudah sekarang nggak muncul lagi di permukaan, tenggelam jadi sampah peradaban sejarah. Ya sekarang hidupnya nggak tenang, pagi siang sore malam dikejar masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya kan saya nggak usah sebut namanya, nggak sebut institusinya, nggak usah. Bapak tahulah siapa saja dulu yang nyerang saya. Sekarang berantakan semua, carut marut semua, lulu lantah semua. Ya keluarganya, anaknya narkoba, sekarang masuk penjara semua. Jago-jago termul sekarang ada di penjara sudah. Apa itu bagian dari mubahalah? Wallahu alam. Kalau saya ngomong ya nanti saya salah, nggak boleh. Gitu ya. Tapi itu Al-Quran Pak. Jadi sama nggak boleh, sama boleh. Izin ya. Kan begini mubahalah itu. Waktu itu ya. Nah sama boleh nggak percaya sama saya? Allah Nur, kamu itu siapa? Boleh. Tapi ini Al-Quran. Ya paling tidak percaya Al-Qurannya. Kan gitu. Ya paling tidak percaya sama inilah. Kalau saya nggak usah percaya. Nah kurang lebih seperti itu. Bahkan di ruang sidang Bapak Ibu, di ruang sidang jaksanya mendatangkan saksi dari ulama yang memberatkan saya. Ditanya sama hakim jaksanya, Pak Kiai, Pak Ulama, menurut Anda mubalahnya Gus Nur sah apa enggak? Enggak sah. Itu salah, mubalah itu enggak seperti itu. Hakimnya nanya, lah terus yang benar gimana Pak Kiai? Yang benar mubalah itu harus dua belah pihak dan harus di depan hakim. Itu baru benar mubalah. Kalau Gus Nur itu salah mubalahnya. Ini ruang sidang loh Pak. Viral tuh videonya. Oke, akhirnya giliran saya sekarang nanya sama kiainya. Pak Kiai, saya setuju dengan Anda. Mubahalah itu harus dua belah pihak. Masalahnya pihak yang sana nggak ada yang mau saja mubahalah, menghindar terus. Nah, sekarang yang kedua Pak Kiai, mumpung sampean di sini dan sama sebagai saksi yang didatangkan jaksa memberatkan saya, berarti sama di pihak sana. Gimana ini? Pas sekarang ini, mumpung ada hakim, yuk sama mubahalah sama saya sekarang. Itu saya. Ternyata kiainya nggak mau. Di ruang sidang itu Pak. Yuk, kalau saya salah saya diazab. Kalau samanya salah, sama dilaknat sama Allah di depan hakim. Monggo Pak Kiai. Terus hakimnya ngetok palu. Sudah. Ini bukan ruang mubahalah. Hakimnya nggak mau. Ya sudah, jangan di sini. Di luar sidang ada masjid, kita mubahalah di sana. Kiainya nggak mau. Itu Ustaz. Takbir. Sudah Nak Rizky? Sudah, masih ada bukunya. Oh, sisa berapa? Oh ya boleh, nanti kalau nyusul itu ada yang belum dapat itu. Ini Nak, kalau gitu ini bawa pulang ya. Kalau Anda mungkin nggak sempat sekarang, bawa pulang kapan-kapan kalau ada rezeki, monggo. Ini nomor rekeningnya masjid. Ya, ini sebarkan aja Nak, monggo. Itu ada yang belum dapat buku itu. Pak Eko, monggo dikasih itu. Ada lagi, mana yang belum dapat buku, angkat tangan Ustaz. Oh itu di luar masih ada 2 orang Nak. Iya sih, tadi kepotong tanya jawab. Jadi akhirnya fokus ke tanya jawab. Pun saya tak menang sekarang, kita ngelayani buku dulu, kasihan. Salawat Jibril boleh? Baca salawat boleh? Tidak apa-apa ya? Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Di luar ada 2 Nak. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya pun, saya tutup doa. Di luar ada dua gitu. Di sini ada dua. Kalau gitu gini ya, saya tutup aja dulu ini secara formal. Nanti monggo kalau menyusul biar lebih khusyuk. Airnya dibuka ibu, airnya dilobangi dulu. Monggo Bismillah. Kita baca Al-Fatihah satu kali. Saya lihat pakai bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami niat baca surat Al-Fatihah. Barokahnya kami hadiahkan untuk kedua orang tua kami. Mudah-mudahan lapang kuburnya yang sudah meninggal, lapang kuburnya, terang kuburnya, harum kuburnya. Kalau orang tua kami masih hidup, mudah-mudahan berkah umurnya, berkah kesehatannya, besok wafatnya husnul khotimah. Amin ya. Mudah-mudahan dengan barokahnya surat Al-Fatihah ini yang sakit sembuh. Ya, mudah-mudahan lahir ulama besar dari rahim istri Anda, dari keturunan Anda, besok lahir ulama besar penghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami niat baca Al-Fatihah, mudah-mudahan berkah rezeki kami, tumpah ruah rezeki kami, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Lunaskan utang-utang kami, jadikan kami orang yang tidak punya utang dan banyak sedekahnya. Ya Allah, kami niat baca Al-Fatihah, mudah-mudahan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah ya. Jauh dari bala, jauh dari musibah, jauh dari fitnah. Berkah umur, berkah rezeki, berkah kesehatan, berkah ilmu. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kami cita-citakan semuanya mudah-mudahan Kau kabul ya Allah, dengan barokahnya surat Al-Fatihah, dengan barokahnya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadirin di barakatil bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tunggu di Kota Malang tanggal 20 dan 21 ya, Sabtu dan Minggu. Pun secara formal saya tutup dulu. Kalau mau nyusul buku, mau tanya jawab, mau foto, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.